oleh karena yang namanya as-saff itu adalah merupakan gambaran akan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, shaf untuk salat ini itu sudah diberitahukan oleh Allah, ya, bahkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taurah, ya, daripada kriteria umat Nabi Muhammad, yaitu bila mereka akan melakukan sholat, mereka itu justru berbaris, bersaf-saf, ya, sufuna kasufufihim lil qital, mereka bersaf-saf lurus akan menghadapi suatu peperangan. Ini termaktub di dalam At-Taurah. Ini yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam kesemsem sampai meminta kepada Allah untuk dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mengatakan, ya Rabb inni ajidu fil alwahi ummatan yasufuna laka fi salatihim kasufufihim lil qital faj'alhum ummati ya Rabb. Wahai Allah, aku mendapati akan suatu umat, suatu kaum yang mana bila tiba waktu sholat, di mana mereka akan menghadapmu, itu mereka justru berjajar-jajar, ya, bersaf-saf lurus, seperti menghadapi suatu perangan. Faj'alhum ummati. Kalau begitu jadikanlah umat yang demikian sifatnya ini bagian dari umatku. Allah mengatakan hum ummatu Ahmad. Terus Nabi Musa menyebutkan lagi, ini ajidu fil alwahi ummatan yusalluna laka khamsa shalawatin fil yaumi wal lailah fataftaha alaihim abwaabas sama' wa taghfir dzunubahum faj'alhum ummati ya Rabb. Allah menjawab hum ummatu Ahmad, sampai terakhir Nabi Musa mengatakan, ya Rabb ini ajidu fil alwahi ummatan yadkhuluna jannah ala thalathi thulal. Mereka itu masuk ke surga dalam 3 golongan, ya, 3 kontingen. Yang pertama al-thullatul ula yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Allah baca'anna minhum. Ya, mereka padahal umat terakhir datang umat terakhir tapi masuk surga langsung, tidak pakai di hisab, bebas visa, ya, bebas visa, bebas hisab, ya. Terus yang kedua wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira. Sementara yang kontingen yang kedua ini walaupun dihisab tapi sangat-sangat ringan hisabnya. Nah, yang ketiga wa thullatun yumahhasuna tsumma yadkhulunal jannah. Nah, kontingen yang ketiga ini karena banyak dosanya dan dosa-dosa besar, ya, mereka ini terpaksa dicuci, dirinsu, dibersihkan di neraka, baru setelah itu diangkat kembali. Ya. Faj'alhum ummati ya Rabb, jadikanlah mereka itu bagian dari umatku ya Allah. Allah tetap menjawab hum ummatu Ahmad. Aku jadikan, ya, umat yang sifat-sifatnya demikian, ya, jelas termaktub di dalam Taurat wahai Musa, itu aku khususkan, ya, hanya dan hanya untuk umat Ahmad. Itu nama Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu itu namanya Ahmad. Di situ Nabi Musa menangis. Saya mengatakan, ya Rabb basatta hadzal khaira, basatta al khaira kullahu li Ahmad wa ummati faj'alni min ummati. Wahai Allah, engkau hamparkan akan seluruh rahmat ini, engkau turunkan, engkau anugerahkan rahmat-rahmat ini semuanya hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau begitu wahai Allah, ya, jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal beliau salah satu dari ulil asmi, meminta untuk jadi umat Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita lahir di akhir zaman tanpa kita meminta kepada Allah. Ya, tidak ada dari kita-kita yang manakala terlahirkan, ya, oleh ibunya bawa proposal minta jadi umat Nabi Muhammad, tidak ada. Begitu lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu anugerah yang tidak bisa
ditandingi dengan ibadah apapun. Makanya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau seandainya setiap orang dari umat Nabi Muhammad, baik Muhammadi laki-laki atau Muhammadiyah, itu seandainya begitu procot lahir dari rahim ibunya, dimampukan oleh Allah untuk sujud guna mensyukuri untuk dijadikannya bagian dari umat Nabi Muhammad, sampai mati pun tidak akan mampu, mampu. Kita ini ya tidak nganteng ya, tetap jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada tandingannya. Lihat Nabi Musa ditolak oleh Allah. Manakala beliau menangis meminta untuk jadi bagian dari umat Nabi Muhammad, Allah menjawab, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, cukup aku memilihmu di antara manusia di zamanmu untuk aku jadikan engkau rasulku, dan aku jadikan engkau satu-satunya nabi sebelum Nabi Muhammad ya, yang aku perintahkan untuk bermunajat denganku di Gunung Sina. Ya. Maka terimalah apa yang aku telah berikan padamu. Ini sudah cukup besar anugerahku untuk, dan jadilah kamu dari orang-orang yang pintar-pintar mensyukuri akan nikmat.